Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Hari ini adalah pertemuan perdana kita di praktikum ini ya. Jadi di praktikum ini kita akan lebih mendalami gitu pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, terutamanya pada konsep OOP ya. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita akan ngebahas sedikit ya tentang kelas dan objek. Mungkin kalian sebelumnya pada semester 3 itu kalian sudah belajar sedikit ya kelas dan objek di mata kuliah Alpro, algoritma pemrograman. Nah, di sini kita menyempurnakan apa yang sudah Anda pahami. Nah, kalau kalian lupa atau kalian masih ingat ya. Jadi kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetak biru. Nah, di blueprint ini kita bisa memasang banyak variabel. Misalnya, mahasiswa itu bisa dijadikan sebuah blueprint. Kenapa? Karena mahasiswa kan memiliki banyak variabelnya. Mulai dari nama. Kan nama itu tipe datanya string. Ada IPK. IPK itu tipe datanya double. Ada tanggal lahir. Itu tipe datanya bisa antara string atau date. Kemudian ada semester. Itu bisa saja char atau integer. Lebih tepatnya char lah. Nah, kalau kalian hanya pakai variabel biasa, itu tidak bisa. Karena variabel pada Java itu hanya bisa menampung satu tipe data per variabel. Jadi makanya kita buat cetak biru supaya kita bisa menggunakan banyak tipe data. Nah, sedangkan kalau objek adalah kelas yang sudah di instance. Nah, instance itu istilahnya kita membuat suatu objek. Kalau kalian perhatikan pada saat kalian ngoding, ada kayak misalkan mahasiswa itu adalah kelasnya, kemudian variabelnya itu biasa huruf kecil ya, mahasiswa untuk depannya, kemudian sama dengan new mahasiswa. Nah, new mahasiswa ini itu adalah instansiatnya. Dia akan membuat suatu objek baru dari kelas yang sudah kita tentukan, yaitu mahasiswa. Nah, saat kelas ini sudah kita buat, baru kita bisa memanipulasi kelas ini menggunakan setter dan getter. Karena dalam konsep OOP Java itu bahwasannya variabel pada kelas itu harus private. Jadi tidak boleh public, tidak boleh protected, harus private. Makanya nanti kita pada pertemuan ini kita bakal belajar mengenai setter dan getter. Walaupun kalian sebelumnya sudah pernah menggunakan, di sini kita lebih memahami gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya karena itu emang udah konsep OOP gitu ya. Kalau kalian perhatikan ke bawah, di sini pada latihan pertama kalian disuruh membuat file baru ya, file Java baru yang namanya itu pemain.java. Nah, di program ini kalian diminta satu variabel ya dari kelas pemain. Variabel ini adalah nama. Nah, kalau kalian perhatikan di sini atribut itu private. Kurang lebih ada 4 atribut kalau tidak salah. Ada public, ada private, ada protected, dan ada default. Cuma kita belum akan bahas itu sekarang. Nah, maka di sini atributnya itu private, string nama, kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk memanipulasi dari variabel itu kita harus menggunakan namanya setter dan getter. Jadi setter itu kita memasang suatu nilai ke variabelnya, getter itu mengambil suatu nilai. Nah, kalau setter kan set kan, pasti kita butuh parameter dong supaya kita tahu nih kita mau masang nilai apa ke variabel kelas ini. Nah, maka di sini kita bisa lihat public void set nama dalam kurung string nama. Ini tuh parameter ya. Kalau masih kalian ingat, kalau kalian manggil suatu fungsi dengan parameter, nanti kalian harus isi kan dalam kurungnya. Nah, itu parameter. Itu yang bakal diambil. Terus dia bakal jalanin suatu blok di sini namanya this.nama equal to nama. Wah, apa ini? Kok ada this-nya? Nah, this ini itu mereferensikan ke kelas ini. Jadi kalau this.nama ini dia tuh mereferensikan ke yang ini, yang di atas ini, yang private string nama. Terus yang nama ini dia mereferensikan ke yang parameter ini. Kalau misalkan nih kalian punya variabel ini namanya p nama misalkan atau nama pemain. Terus yang ini nama. Nah, kalau ini kita jadikan nama pemain sama dengan nama bisa nggak? Bisa, nggak jadi masalah. Ini karena nama variabel sama, kita bisa lihat di sini namanya sama dan parameternya sama. Kan kalau kita taruh nama.nama bingung dia kan nama yang mana, nanti nama yang diisi adalah nama yang ini karena paling dekat gitu ya. Nah, kalau kita pakai this.nama dia bakal mereferensikan ke kelas ini gitu. Kemudian toString ini untuk return output ya, hasil dari namanya.
Kemudian di bawah ini kelas baru lagi, namanya pemain main. Nah, di sini kalian bakal menginstansiasi atau ngebuat suatu objek dari kelas yang sudah kalian buat sebelumnya. Kita bisa lihat di sini pemain.new pemain. Ini nih yang tadi saya bilang ya, ada new pemain. Nah, di sini kalian akan ngebuat suatu objek baru gitu ya. Nah, baru kalian isi nih pemain.setNama. Nah, ini tadi nih setternya butuh. Kan kalau kita misalkan udah ngebuat objek kayak gini, terus kita langsung manggil variable itu tidak bisa. Kita harus manggil lewat ini. Kenapa? Karena ini parameternya private. Private itu artinya hanya bisa diakses di dalam kelas itu. Sedangkan ini kan pemain main kan di beda kelas. Nah, makanya dia tidak bisa istilahnya saling berkomunikasi gitu. Kalian harus menggunakan sebuah mediasi yang namanya setter dan getter. Untuk latihan 2, menambahkan properti pada kelas pemain dan implementasi pada metode di pemain main. Nah, jadi di kelas pemain kalian tambahkan atribut atau variabel yaitu nomor punggung, dan jangan lupa untuk menambahkan setter dan getternya. Kemudian kalian implementasi metode toString ya, jadi sama kayak ini untuk menampilkan ke layar gitu. Untuk yang pemain main, tugasnya itu untuk memasukkan suatu nilai ya ke variabel yang sudah kita buat, terus dijalankan. Kemudian di latihan 3 ini menambahkan konstruktor tanpa parameter. Nah, jadi konstruktor tanpa parameter masih ingat ya, jadi ini adalah suatu fungsi yang bakal dijalankan pertama kali saat objek itu diinstansiasi. Jadi saat kalian new pemain itu adalah sebuah konstruktor. Kalian bukan new pemainnya, pemain dalam kurung. Nah, itu adalah konstruktor. Walaupun kalian sebelumnya tidak memasang itu, kan di sini kan tidak ada nih konstruktor pemain. Nah, itu tuh udah istilahnya built-in atau otomatis dibuat oleh Java-nya. Jadi kalian walaupun tidak buat, dia masih tetap jalan ya. Jadi dia tidak bakal ngeset atau apapun gitu. Tapi di belakang layar itu istilah masih ada. Nah, di sini kita bisa lihat kita nambahin konstruktor dengan nama kutip-kutip dan nomor punggung 0. Nah, jadi saat kalian ngebuat objek baru, nanti default dari variabel yang ada di kelas pemain itu adalah nama kosong, jadi nggak ada apa-apa. Terus nomor punggungnya 0. Nah, kalian jalankan, terus lihat apa yang terjadi. Kemudian latihan keempat, di sini kalian akan ngebuat konstruktor lagi ya, tapi ini berparameter. Yang satu itu ada satu parameter, yaitu atribut nama pemain. Jadi parameternya itu variable nama pemain ya. Terus yang kedua itu konstruktor dengan dua parameter, yaitu nama dan nomor punggung. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini nanti di pemain main ya, kalian tambahkan ini dan lihat hasilnya gimana. Untuk latihan kelima, nah di sini pada proses instansiasi kelas pemain di kelas pemain main, buatlah 4 objek. Jadi kalian tidak hanya satu pemain atau objek, kalian harus membuat 4. Nah, nanti kalian run dan kalau bisa sesuai dengan ini ya, gitu. Biar kalian paham kok bisa gini sih outputnya. Nah, makanya disamain. Nah, kemudian di latihan 6, kita di kelas pemain akan menambahkan atribut gaji ya. Gaji ini dalam seminggu dalam satuan mata uang rupiah. Jangan lupa tambah setter getternya. Kemudian kalian tambahkan satu lagi konstruktor dengan 3 parameter. Nah, berarti 3 itu adalah nama, nomor punggung, dan gaji. Ingat ya, gaji per minggu. Kemudian kalian tambahkan method non-void, berarti fungsi ya. Kalau method non-void, jadi dia bakal meng-return adalah hitung gaji per bulan. Tuh, kalian bisa di sini metode tersebut berfungsi untuk menghitung gaji pemain selama 1 bulan. Nah, asumsi 1 bulan adalah 4 minggu, berarti ya kalian tinggal dikali 4 aja gitu ya, kan per minggu gaji yang kita tahu. Nah, kemudian di kelas pemain, kalian implementasi, berarti kalian sekarang menginstansiasi objek tersebut dengan ngeset nama, nomor punggung, dan gajinya. Kemudian kalian output hasilnya di bawah. Oke, kalian berarti outputnya ada gaji per minggu atau gaji yang kalian input awal dan gaji per bulan, gaji yang dihitung melalui hitung gaji per bulan. Oke, itu saja untuk materi atau pembahasan modul pertama kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.